karyawan PT Bahana Line terlibat gelapkan BBM milik PT Meratu selain David Elis Sinaga, Dodi Teguh Perkasan, Dwi Handoko Lelono, Sukardi dan M. Halik jalani sidang agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Di persidangan tersebut, jaksa menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam jeratan pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 ke 1 dan 2 KUHP atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Menuntut agar sang pengadil yang mengadili memeriksa perkara ini guna menjatuhkan terhadap masing-masing terdakwa pidana buih selama 42 bulan. Sedangkan M. Halik dituntut 30 bulan penjara. Hari ini adalah tuntutan, saya tanyakan kepada penuntut umum, apakah tuntutan saja? Oke, silakan bacakan. Mohon izin membacakan surat tuntutan pada pokoknya majelis. Ada keberatan dari penuntut? Tidak ada, silakan. Baik, mohon izin membacakan surat tuntutan pada pokoknya majelis Kejaksaan Negeri Tanjung Perak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDR strip 380/EO.2/03/2023. Terdakwa 1 David Elis Sinaga bin Budiman, terdakwa 2 Dodi Teguh Perkasa bin Sunartoyo, terdakwa 3 Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jaya Winarso, terdakwa 4 Muhammad Halik bin Syamsul Arifin, terdakwa 5 Sukardi bin Rusman, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa sebagaimana telah tertuang di dalam dakwaan oleh penuntut umum yang telah dibacakan, di mana dalam dakwaan penuntut umum disampaikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang disusun dalam surat dakwaannya. 1. Melanggar pasal 481 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 480 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan ke-1 pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang telah dibuka dan terbuka untuk umum terhadap perbuatan para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan daripada para terdakwa, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sebagaimana telah tertuang di dalam surat tuntutan penuntut umum, maka kami tim penuntut umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, junto turut serta dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian terhadap perbuatan para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa merugikan PT Meratus Line. 2. Perbuatan para terdakwa tidak memperoleh perdamaian dari PT Meratus Line. 3. Tidak ada penyitaan aset milik para terdakwa. Oke, sidang perkara pidana nomor 26 31 PP 2022 PN Surabaya alamat saudara David Elis dan Sinaga dan kawan dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Pak David sehat, Pak Dodi sehat, Pak Dwi Handoko sehat, Pak Haris sehat, Pak Sukardi sehat ya. Oke, sudah didampingi oleh penasihat ya. Hari ini adalah tuntutan, saya tanyakan kepada penuntut umum, apakah tuntutan saja? Oke, silakan bacakan. Mohon izin membacakan surat tuntutan pada pokoknya majelis. Ada keberatan dari penuntut? Tidak ada, silakan.
Baik, mohon izin membacakan surat tuntutan pada pokoknya Majelis Kejaksaan Negeri Tanjung Perak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDR strip 380/2-EO.2-2023. Terdakwa 1 David Eli Sinaga bin Budiman, terdakwa 2 Dodi Teguh Perkasa bin Sunarkoyo, terdakwa 3 Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jaya Winarso, terdakwa 4 Muhammad Halik bin Syamsul Arifin, terdakwa 5 Sukardi bin Rusman, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa sebagaimana telah tertuang di dalam dakwaan oleh penuntut umum dianggap telah dibacakan, di mana dalam dakwaan penuntut umum disampaikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang disusun dalam surat dakwaannya. 1. Melanggar pasal 481 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 480 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan ke-1 pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang telah dibuka dan terbuka untuk umum terhadap perbuatan para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan daripada para terdakwa, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sebagaimana telah tertuang di dalam surat tuntutan penuntut umum, maka kami tim penuntut umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, junto turut serta dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian terhadap perbuatan para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa merugikan PT Meratus Line. 2. Perbuatan para terdakwa tidak memperoleh perdamaian dari PT Meratus Line. 3. Tidak ada